Ada satu fenomena yang marak di masyarakat, yakni fear-mongering, di mana narasi ketakutan dimunculkan membuat masyarakat akhirnya terjebak dalam arus informasi yang menyesatkan. Strategi ini memang kerap digunakan agar masyarakat mudah dikontrol. Seberapa besar pengaruh fenomena ini dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana agar kita tidak terperangkap di dalamnya? Ini dia informasinya untuk Anda. Indonesia punya catatan sejarah kelam. Salah satunya adalah saat runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Rumors itu memainkan peran yang penting di dalam menyebarkan kebencian. Ya, misal waktu itu di internet namanya mailing list apa kabar, itu ada email yang panjang yang kurang lebih mengatakan krisis ekonomi itu terjadi karena konspirasi para pengusaha Tionghoa, bankir-bankir Yahudi, terus Gedung Putih, waktu itu presidennya Bill Clinton, serta International Monetary Fund. Rumors, baik itu tertulis lewat email, itu berperan penting di dalam menciptakan keresahan. Informasi bernada ketakutan beredar tanpa didukung bukti jelas. Hal ini kerap memicu kepanikan masyarakat. Inilah yang disebut fear-mongering. Sosiolog Universitas Gadjah Mada Nurul Aini mengungkapkan, fear-mongering muncul di saat krisis yang dipicu oleh perubahan. Rumor dan isu hadir menciptakan ketakutan kolektif di masyarakat agar dapat dikontrol. Iya, memang tujuan yang paling utama adalah kontrol ya, menciptakan kontrol. Misalnya terkait dengan transisi politik atau krisis politik. Itu kan biasanya ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Nah, fear-mongering itu diciptakan untuk menciptakan kontrol bagi tersalurkannya aspirasi yang sebenarnya kalau dalam masyarakat yang demokratis ada aspirasi dari gerakan sosial misalnya atau gerakan pro demokrasi itu sesuatu hal yang wajar gitu. Tapi kemudian ketika itu dibingkai dalam konteks fear-mongering, kemudian di stigma gitu ya, menjadi kelompok yang gerakan ini berpotensi menjadi huru-hara lah, menjadi kerusuhan, disusupi provokator dan sebagainya. Ya ketika masyarakat takut keluar rumah, takut melakukan aktivitas ekonomi, itu menjadi masyarakat menjadi lebih mudah dikontrol gitu, dikontrol oleh sistem keamanan, dikontrol oleh kelompok yang memiliki kekuatan koersif biasanya gitu, atau kekuatan yang menekan. Media sosial menjadi ranah digital yang banyak digunakan untuk penyebaran informasi di kalangan masyarakat belakangan. Media sosial ini memang salah satu bentuk komunikasi terbaru yang mengalahkan media-media konvensional. Jadi apa yang beredar di media sosial tentu sekarang menjadi acuan untuk orang mendapatkan informasi apa yang terkini. Hanya saja karena adanya fear-mongering ini, orang kemudian menganggap bahwa informasi itu benar. Padahal salah satu kelemahan dari media sosial adalah tidak ada verifikasi. Kalau di media sosial itu, kenapa informasi tidak bisa berimbang, muncul secara bersamaan, itu karena memang algoritmanya kan mencegah orang untuk dapat informasi dari dua pihak yang berbeda. Masyarakat diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan. Mari kita jadikan saluran utama dalam informasi yang paling kredibel adalah teman-teman media dan jurnalis di lapangan. Artinya, perkembangan teknologi tadi saya sampaikan sebagai suatu bahan informasi, ini butuh pendalaman, butuh keakuratan, butuh nesesibilitas, dan butuh legalitas yang kemudian bisa dilakukan sebagai sajian informasi. Selain memeriksa fakta, masyarakat juga harus tenang dalam menyikapi berbagai isu yang beredar. Langkah pertama kita sebagai konsumen informasi adalah memahami bahwa
akan banyak bertebaran informasi-informasi yang bentuknya misinformasi atau secara sengaja menjadi disinformasi, sehingga langkah pertamanya adalah jangan langsung percaya pada informasi semenggemparkan apapun. Variasi sumber informasi ini sangat penting. Nah, sehingga tadi dengan kita tidak serta-merta larut dalam emosi, kita menunda sejenak untuk percaya. Itu paling penting, menunda sejenak untuk percaya. Kewaspadaan menjadi pegangan agar masyarakat tidak mudah terguncang oleh isu yang beredar. Bersikap bijak dalam menerima informasi menjadi langkah untuk menjaga kehidupan tetap aman. Tim Liputan CNN Indonesia.